Kabar penting datang dari Jeddah, Arab Saudi, tempat bertemunya pejabat Amerika Serikat dan Ukraina. Belum lama ini, mereka duduk satu meja membahas penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina. Dalam perundingan tersebut, Amerika dan Ukraina membahas kemungkinan gencatan senjata sementara dengan Rusia. Hasilnya, Kiev siap menerima gencatan senjata selama 30 hari dan Washington berjanji melanjutkan bantuan militer serta berbagi informasi intelijen dengan Ukraina. Namun, Moskow belum memberikan tanggapan resmi. Seorang sumber senior Rusia menyebut bahwa Rusia perlu merumuskan persyaratan gencatan senjata dan memperoleh jaminan tertentu sebelum mengambil keputusan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik Presiden Ukraina Zelensky karena dianggap kurang berterima kasih kepada Amerika dan menuduhnya menolak upaya penyelesaian damai dengan Moskow. Akibatnya, Washington sempat menangguhkan bantuan militer serta pembagian informasi intelijen dengan Kiev. Namun, setelah perundingan di Jeddah, Amerika Serikat menunjukkan kesiapan untuk kembali memberikan dukungan. Saat berbicara di Gedung Putih, Trump menegaskan bahwa kini giliran Rusia untuk mengambil langkah menuju perdamaian. Ia mengisyaratkan kemungkinan menekan Moskow secara finansial jika diperlukan, tetapi berharap hal tersebut tidak perlu dilakukan. Trump juga mengungkapkan bahwa utusan khususnya, Steve Witkoff, akan segera berangkat ke Moskow untuk menyampaikan proposal gencatan senjata. Sementara itu, Moskow menyatakan kalau mereka tengah memantau dengan seksama hasil perundingan di Jeddah. Rusia tidak akan mengambil kesimpulan sebelum menerima informasi lebih rinci mengenai usulan gencatan senjata. Di sisi lain, Amerika Serikat telah kembali melanjutkan bantuan militer dan berbagi intelijen dengan Ukraina sebagai tanggapan atas kesediaan Kiev menerima usulan gencatan senjata. Polandia, yang menjadi jalur utama logistik pengiriman senjata ke Ukraina, mengonfirmasi bahwa aliran bantuan telah kembali lancar pada Rabu 12 Maret 2025. Kabar itu disambut baik oleh sekutu Kiev di Eropa yang kini meningkatkan tekanan pada Rusia untuk menanggapi usulan gencatan senjata. Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan ide gencatan senjata selama 30 hari merupakan langkah penting dan tepat menuju perdamaian yang adil bagi Ukraina. Namun, di tengah diplomasi yang terus berlangsung, pertempuran di medan tempur tidak mereda. Tepat sebelum pertemuan di Arab Saudi, Ukraina melancarkan serangan drone terbesar terhadap Moskow yang menewaskan banyak orang yang menyebabkan kerusakan luas. Kiev menyatakan serangan itu dimaksudkan untuk menekan Putin agar menerima gencatan senjata. Sebaliknya, Rusia merespon dengan serangan rudal balistik di Odessa dan Kryvyi Rih yang menewaskan beberapa warga sipil. Dalam mencapai kesepakatan damai, Washington berharap Kiev tidak mengajukan tuntutan teritorial yang maksimal. Ukraina juga harus mempertimbangkan kompromi dalam upaya merebut kembali wilayah-wilayahnya agar memudahkan negosiasi perdamaian dengan Rusia. Kiev masih mengklaim kedaulatan atas wilayah-wilayah yang telah tergabung dengan Rusia sejak 2014 dan menolak legitimasi referendum di wilayah-wilayah tersebut, seperti Crimea, Republik Rakyat Donetsk, dan Lugansk, Kherson, serta Zaporozhia. Sebaliknya, Moskow menegaskan kalau wilayah-wilayah tersebut tidak dapat dinegosiasikan. Dengan berbagai kepentingan yang saling bertentangan, masa depan gencatan senjata masih belum jelas. Ukraina kini menunjukkan keterbukaan untuk negosiasi, tetapi Rusia tetap berhati-hati dalam menanggapi usulan tersebut. Perkembangan lebih lanjut masih dinantikan, terutama terkait bagaimana Moskow akan merespon tawaran Amerika Serikat dan Ukraina soal gencatan senjata sementara.